musical. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan bedah kitab Akhlaqul Banin ya. Kitab yang ditulis oleh Syekh Umar bin Ahmad Baroja. Ya, dan pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai kepada At-Tilmidul Mahbub ya, seorang santri yang dicintai ya. Ya, sekarang kita masuk ke bab baru ya, bab baru nomor 4, yaitu wajibul waladi nahwan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu kewajiban seorang anak ya kepada nabi ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada pembahasan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang kewajiban seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Rabb-nya ya, di mana ulasannya kewajiban-kewajiban anak kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah dengan mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya ya. Lalu kita memperbanyak bersyukur ya hanya kepada Allah ya atas segala nikmat-nikmatnya. Lalu kewajiban anak kepada Rabb-nya itu yang selanjutnya adalah hendaklah kita hanya memohon pertolongan ya, hanya mohon pertolongan kepada Allah semata ya. Dan juga kewajiban selanjutnya seorang anak kepada Rabb-nya yaitu adalah hendaklah berserah diri atau bertawakal hanya kepada Allah saja ya. Itu ulasan beberapa kewajiban anak dan akhlak anak kepada Rabb-nya ya. Dan sekarang kita lanjut ke bab baru, yaitu sekarang kita akan membedah tentang kewajiban anak kepada nabinya ya, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Apa saja ya kewajiban anak kepada nabinya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Kita langsung buka kitabnya ya. Nomor 1 kita baca teksnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Umar bin Ahmad Baroja rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ya. I'lam, ketahuilah wahai anak ya, annan nabiyya ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, semoga Allah melimpahkan rahmat ya dan keselamatan ya atas Nabi dan juga keluarganya. Lahu ya, bagi Nabi ya, hakun, ada hak, azimun, hak yang besar ya, hak yang agung, alaika, atasmu ya. Wa haqquhu, dan hak kepada Nabi ya adalah a'dhamul huquqi, adalah hak-hak yang paling besar, yang paling agung ya, yang harus seorang anak tunaikan ba'da haqillahi, setelah kita menunaikan hak-hak kita kepada Allah Ta'ala ya. Jadi kita menunaikan hak-hak itu ada urutannya. Yang pertama kita menunaikan hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, hendaknya kita menunaikan hak-haknya yang besar bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Lalu nanti di urutan berikutnya adalah hak kita kepada orang tua kita ya. Setelah hak kepada Allah dan kepada Nabi terpenuhi, kita menunaikan hak yang agung juga kepada kedua orang tua kita.
ya, dan insya Allah nanti dibahas di pembahasan selanjutnya ya. Kita langsung lanjutkan ya. Wal adabu, dan adab atau akhlak ma'ahu ya, beserta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah akadul adabi, adalah adab yang harus ya, yang paling harus kita tunaikan ya kepada Nabi, wa aujabuha, dan adab yang paling wajib seorang anak tunaikan ya, atau kita semua, kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fahuwa ya, maka Nabi, dia Nabi ya, alladzi, yang atabidinil Islam, yang telah menghadirkan ya, telah mendatangkan agama Islam ya. Kenapa kita harus beradab kepada Nabi, harus berakhlak kepada Nabi, dan wajib berakhlak kepada Nabi? Karena alasannya adalah fahuwallazi ata bidinil Islam ya, karena Nabi adalah orang yang menghadirkan, yang mendatangkan agama Islam ya kepada kita semua. Wabi wasitotihi, dan dengan perantaraan, dengan wasilah Nabi itulah ya, arabta, kamu mengenali, Rabbaka, kepada Tuhanmu ya. Tidak mungkin kita, seorang anak ataupun kita semua, bisa mengenal kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kalau tidak diutus seorang nabi ya, kalau nabi tidak diutus ya. Makanya dengan diutusnya seorang rasul, seorang nabi ya, dalam hal ini baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menjadi wasilah, perantara ya, kenalnya kita, mengenalinya kita kepada Rob kita, kepada Tuhan kita ya, yang telah menciptakan kita semua. Ya, baik, lanjut. Wafarokta ya, dan kamu bisa membedakan ya, bisa memisahkan, memilih bainal halali wal harami, antara mana yang halal dan mana yang haram ya. Itu dengan wasilah diutusnya seorang nabi ya. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu anak ya, la taqdiru, tak akan mampu, tak akan bisa, antajziyahu, membalas kepada nabi ya, abadan, selama-lamanya ya. Ya, jadi anak itu ataupun kita semua tidak akan pernah bisa mampu, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya ya, jasa-jasa beliau yang telah menuntun kita untuk mengenal agama yang benar ya, agama yang hak, yaitu dinul Islam ya. Tanpa Rasulullah tentu kita tidak akan mengenal dinul Islam ya. Fayajibu, maka wajib, alaika, atasmu wahai anak, antuhibbahu ya, hendaklah kamu mencintai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, goyatal mahabbah, dengan sepenuh kecintaan ya, dengan cinta yang sepenuhnya. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis ya, dikatakan la yu'minu, tidaklah beriman ya, siapa ahadukum, salah seorang di antaramu, hatta aku ya, sampai aku menjadi ahabba, aku dicintai ya, ilaihi ya, kepadanya ya, kepada seorang anak, min waladihi, dari anaknya, wa walidihi, dan daripada bapak ibunya, orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia sepenuhnya. Ya, Rasulullah di sini menjelaskan ya, di dalam hadisnya, bahwa tidaklah salah seorang di antara kalian itu disebut orang beriman kalau dia tidak mencintai Nabi ya,
tidak mencintai Nabi ya melebihi dari cintanya daripada anaknya, daripada bapaknya atau orang tuanya, dan daripada manusia semuanya ya, seluruhnya. Ya, maka kita mencintai Nabi harus di atas kecintaan kita atas segalanya ya. Kita tidak boleh mencintai yang lain sebelum kita mencintai terlebih dahulu Nabi kita ya, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut ya ke nomor 2. Wa inna alamata, dan sesungguhnya wa inna alamata mahabbatika, dan sesungguhnya ya tanda-tanda kecintaanmu li rabbika, kepada Tuhanmu, antuhibba, hendaklah kamu mencintai nabiyaka, kepada nabimu ya. Jadi tanda-tanda kita cinta kepada Allah itu adalah dengan kita mencintai kepada nabi utusannya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tatabi'ahu, dan hendaklah kamu ya mengikuti ya kepada nabi fi siratihi, di dalam jalan perjalanan hidupnya ya, di dalam sejarah hidup Rasulullah ya. Kita harus mengikuti cara hidup Rasulullah ya. Kama qala ta'ala, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam Al-Qur'an ya. Di sini Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kalian tuhibbuna, mencintai kalian, Allah, kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, kata baginda Rasul ya. Yuhibbukum, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Yuhibbukum, maka niscaya akan mencintai kalian siapa Allahu, Allah ya. Jika kita orang beriman ya, maka hendaklah kita mencintai Allah ya, dan kita mengikuti ajaran Rasulullah ya. Maka dengan kita mencintai Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, maka yuhibbukum, niscaya akan mencintai kepada kalian semua siapa Allahu, Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu alam bisawab ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Ya, akhirul kalam ya, semoga ada manfaatnya. Allahumma zidna ilman nafi'an ya, semoga Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita ya setiap harinya. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.